Dalam otomatisasi pembuatan selai digunakan software FluidSim yang berfungsi untuk pemisahan antara buah yang segar dengan sari buahnya yang digunakan sebagai bahan utama pembuatan selai. Pada FluidSim ini digunakan piston sebagai pemberian tekanan dalam pada buah sehingga memberikan sari buah yang diterima oleh tangki sari buah. Terdapat dua wave valve, ini juga dua wave valve, dan terdapat kompresor udara. Di sini diberikan aliran udara sehingga terdapat tekanan yang diperoleh piston tersebut, dan pengaktifan two-way valve ini akan diberikan logika 0 dan logika 1, di mana logika 1 akan mengaktifkan piston sehingga piston tersebut terangkat, di mana logika 1 tersebut akan diperoleh dari pendeteksian sensor yang berada di dalam piston tersebut. Sensor ini akan mendeteksi buah dan memberikan logika 0, di mana logika 0 itu akan menonaktifkan two-way valve ini sehingga membuat piston terjatuh dan menekan buah dan memeras sari-sari buah yang berada di dalam buah tersebut yang akan diterima oleh tangki sari buah yang kemudian diteruskan dalam proses pengadukan dan pencampuran gula dengan bahan baku utama sari buah yang akan dijelaskan melalui review setelah penjelasan FluidSim ini. Ya, jadi ini adalah sistem monitoring pencampuran dan pengadukan bahan dasar selai yang kami buat dengan menggunakan review. Nah, cara kerjanya di sini, jadi terdapat 3 tangki, yaitu tangki gula, sari buah, dan pengadukan ini terdapat gabungan antara gula dan sari buah. Kemudian di sini ada 2 masukan, yaitu masukan kecil dan masukan besar. Jadi masukan kecil ini untuk memasukkan gula atau sari buah dalam skala kecil, kemudian masukan besar itu untuk memasukkan gula atau sari buah dengan skala yang besar. Kemudian cara kerja pengadukannya ini menggunakan perbandingan 4:1, yaitu 4 untuk buah, sari buah, dan 1 untuk gula. Jadi kalau misalkan belum tidak sesuai dengan perbandingan tadi, tangki gabungan bahan atau tangki pengadukan tidak akan bekerja. Nah, mari kita coba. Jadi misalkan kita masukkan gula sebanyak itu, kemudian sari buah kita masukkan 40. Nah, ini bisa dilihat indikator isi tank, jumlahnya ada jumlah dari masukkan gula dan sari buah, dan tangki kerja karena perbandingan sudah sesuai, yaitu 4:1. Nah, jika misalkan kita turunkan, misalkan sari buahnya kurang dari 46, ini tangki gabungannya atau tangki pengadukannya tidak akan bekerja. Karena kenapa? Perbandingannya tidak sesuai dengan yang tadi sudah ditetapkan, yaitu 4:1. So, mari kita lihat flash diagramnya. Di sini kita lihat terdapat flash diagram untuk masukan kecil, masukan besar gula, kemudian masukan kecil, masukan besar sari buah. Kemudian di sini terdapat tangki gula, di sebelah sini terdapat tangki sari buah. Kemudian di sini terdapat tangki gabungan bahan, yaitu gabungan dari gula dan sari buah. Kemudian di sini terdapat indikator isi tank yang memperlihatkan seberapa banyak jumlah dari tangki gabungan bahan. Tangki gula ini merupakan hasil dari penjumlahan masukan kecil dijumlahkan dengan masukan besar. Kemudian untuk sari buah juga begitu, hasilnya merupakan masukan kecil ditambahkan dengan masukan besar. Kemudian untuk sistem pengadukannya kita buat
sistem akan mulai mengaduk apabila gula dan sari buah memiliki perbandingan 1/4. Di sini kita lihat apabila gula, masukan dari gula adalah dibandingkan gula dengan sari buah, dibandingkan hasilnya adalah 1/4, maka pengadukan akan dimulai. Begitulah sebenarnya. Kan proses perasan hasil dari proses sebelumnya, dan tangki yang kedua adalah tangki pemanas, dan yang terakhir adalah tangki tempat selai yang telah dimasak. Cara kerja dari sistem ini adalah pada saat tombol switch ini ditekan, maka sistem akan aktif dan LED indikator pun akan menyala. Pada saat itu juga, valve ini akan membuka dan mengalirkan sari buah ke dalam tangki pemanas. Jika tangki ini sudah full, maka sari buah akan dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam. Setelah 2 jam, maka sistem ini akan secara otomatis dinonaktifkan dan akan menunggu hingga suhu turun mencapai 27 derajat Celcius. Jika sudah, maka valve ini akan membuka dan akan mengalirkan selai dari tangki pemanas ke dalam tangki selai. Jika tangki pemanas ini sudah kosong, maka tombol switch ini akan kembali dinyalakan dan proses pun akan kembali berulang seperti sebelumnya. Bisa kita lihat proses perulangannya. Sari buah dialirkan ke dalam tangki pemanas, kemudian sari buah ini dipanaskan dalam suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam. Setelah 2 jam, sistem akan dinonaktifkan dan menunggu hingga suhu turun mencapai 27 derajat Celcius. Setelah itu, selai yang telah jadi dialirkan ke dalam tangki selai. Begitulah proses terjadi secara berulang dan terus-menerus. Proses selanjutnya adalah